nggak akan minta maaf sama Abah. Rehan nggak salah. Malah harusnya Abah yang minta maaf sama Rehan. Ayo cepat. Sujud dikasih kaki Abah. Kamu kan udah janji. Ayo. Ayo cepat dong kamu kesini. Oh malah diam saja. Apa mau Abah jeblosin lagi ke penjara? Ini surat gugatan cerai aku untuk Abah. Aku udah ambil ini di Pengadilan Negeri Agama. Aku mohon Abah tanda tanganin ini sekarang. Afifah, tapi... Umi, aku udah bicara sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz diperbolehkan kalau seorang istri menggugat cerai suaminya yang cacat karena tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Rehan udah dimasukin ke penjara. Akhirnya sekarang aku bisa hidup tenang. Berani ya masukin anakku ke penjara. Teteh, Rehan itu harus dikasih pelajaran supaya dia tahu diri. Teteh juga. Kalau terus melawan Asep seperti ini, apalagi terus ngegampar-gampar Asep seperti ini, Teteh juga bisa Asep masukin ke penjara untuk nemenin Rehan. Jadi jangan ulangi lagi ya. Aku tahu Asap tidak punya hati. Dia tidak akan segan-segan ngorbanin aku untuk mendapatkan apa yang dia mau. Aku harus main cantik buat membalasnya. Aku tahu Teteh nggak akan diam aja. Dia pasti akan cari cara buat ngeluarin Rehan dari penjara. Tapi jangan bilang Asep. Kalau menghadapi begini aja nggak bisa. Halo. Bayar orang dalam penjara untuk bisa kasih pelajaran sama Rehan. Nanti uangnya aku transfer. Bangun. Sini. Sini. Gua ada kerjaan buat lu berdua. Kerjaan apa, Bang? Gue bilang bangun, bangun! Apaan sih? Hanya lo nabi baru, berani bantah. Bang, ayo bang, kejar lagi bang. Bang, ayo bang. Maaf, Bu. Waktunya hanya 15 menit. Silakan. Umi sehat kan? Duduk. Wah, Umi. Ya Allah, Rehan, kenapa kamu jadi seperti ini? Ini pasti ulah si Asep. Terlaluan. Dia sudah bikin Rehan babak belur begini.
Awas kamu ya, Sep. Dan aku cuma bisa memandangi Rehan kayak gini. Aku ingin memeluknya, tapi dia lebih memilih Marwah. Umi, Rehan baik-baik aja kok. Rehan gak apa-apa. Pak polisi. Iya. Pak, saya mohon anak saya dipindahkan ke sel lain ya, Pak. Kalau di sel sini lihat dong, Pak, dia dipukulin seperti ini. Tolonglah, Pak. Maaf, Bu. Semua yang ada di sini mendapat perlakuan yang sama. Dan tidak ada yang diistimewakan. Ya Allah, Rehan, kenapa harus melalui penderitaan seperti ini? Umi percaya aja sama Rehan ya. Umi doain Rehan. Rehan insya Allah bisa atasin semua. Rehan cuma minta doa dari Umi. Ya, cuman Umi masih tetap mengkhawatirkan kamu. Umi, Rehan bilang Rehan gak kenapa-napa. Rehan bisa kok ngelewatin semua ini. Ini bawain makanan kesukaan kamu. Kamu makan ya. Makasih ya Umi. Rehan, sebaiknya kamu minta maaf ya sama Abah. Supaya Abah mencabut tuntutannya dan kamu bisa cepat keluar dari sini. Iya, Rehan. Kalau kamu tetap di penjara, gua khawatir nanti kamu malah dicelakain sama yang lain. Umi, Wah, Rehan gak akan minta maaf sama Abah. Rehan gak salah. Malah harusnya Abah yang minta maaf sama Rehan. Ya Allah, kalau suami dan anakku sama-sama keras seperti ini, masalah ini pasti akan sulit menemukan jalan keluarnya. Sabar ya, Nak. Ibu akan cari cara biar kamu bisa keluar secepatnya. Teh, aku minta banget tolong bicara sama Abah supaya Abah tuh mau mencabut tuntutannya. Aduh, aku nggak tega mikirin kalau Rehan tuh dipukulin terus sana. Tanpa kamu minta, aku pasti akan memperjuangkan kebebasan Rehan. Karena aku yang paling tersiksa melihat anakku di penjara, dipukulin seperti itu. Teteh dia ngomong sama Abah. Abah tuh cuma dengerin Teteh aja, nggak ada yang lain yang didengerin. Udah, kamu tenang wae-nya. Nanti Teteh akan ngomong sama Abah. Tapi semua ada harganya. Teteh mau apa? Mau uang. Pokoknya berapa aja yang Teteh mau, pasti aku kasih. Asalkan Teteh bisa meyakinkan Abah supaya Rehan bisa cepat keluar dari sel. Ya, tentu saja Teteh tidak akan bilang sekarang. Tapi nanti, kalau Rehan udah keluar, Teteh akan bilang apa yang Teteh mau. Ya udah. Ayo, yuk kita pulang aja. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya Engkau Maha Pelindung dan Penyayang. Tolong berikan jalan terbaik untuk Mas Rehan ya Allah. Karena aku tahu Mas Rehan itu orang yang sangat baik dan dia nggak bersalah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang ajar, masih aja mikirin si Rehan. Bagus ya. Halah. Bukan ngedoain laki biar sehat, biar bisnisnya lancar, malah ngedoain selingkuhan. Rehan tuh udah di penjara, masih aja dipikirin sama kamu. Abah ya Allah, Abah terus berdoain Abah kok.
Buat apa bohong kamu? Udah tahu begitu, udah ketangkep basah aja. Masih bohong. Hei! Lari kemana? Ini kesempatan aku buat kabur dari sini. Aku nggak ada orang yang lihat. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Abah, apalagi sampai Abah meninggal, pasti Umi bakal hancur. Aku nggak mau bikin Umi menderita. Abah, Abah bangun, Abah, 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 Abah bangun. Astagfirullahaladzim, Abah. Mas, Abah bangun. Astagfirullahaladzim. Afifah, apa yang terjadi? Umi ini Abah kepala saya terus pingsan. Ayo cepat bawa Abah ke kamar ya, biar Umi bisa telepon dokter. Iya. Ayo Mas cepet. Hati-hati ke kepala. Mudah-mudahan si Asepnya tidak selamat. Jadi aku bisa dapat setengah harta sesuai wasiatnya. Dan Rehan bisa keluar dari penjara. Dokter yang biasa kita panggil nggak bisa datang lagi. Sedang operasi. Duh, gimana ini? Biar Teteh yang panggil dokter langganan Teteh, ya. Sebentar. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan menghadapi ujian ini ya Allah. Ini dokter langganan Teteh. Silakan. Iya dok, tolong periksakan suami saya dok. Mudah-mudahan si Dirno bisa bersandiwara dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan bayar. Apa yang terjadi dengan Bapak? Tadi Abah kepleset, terus kepalanya kebentur, jadinya pingsan. Saya akan beri suntikan. Khawatir terjadi sesuatu dengan otak dan saraf akibat benturan keras. Abah udah sadar? Alhamdulillah. Ya, apa yang terjadi? Afifah mana Afifah? Iya, Bah. Bagus. Kamu jangan kabur ya. Ini kenapa kakek apa nggak bisa bergerak, kenapa? Ini harga yang harus kamu bayar karena sudah jeblosin anakku ke sel. Sepertinya saat jatuh tadi, tulang ekor Bapak menghempas sangat kencang, mengakibatkan lumpuh. Saya nggak mau lumpuh, Dok. Saya nggak mau lumpuh. Saya harus sembuh. Abah tenang Abah. Abah baru dapat kecelakaan. Sabar Bah. Umi, Abah mau sembuh, Mi. Abah mau sembuh, Mi. Tenang Pak, tenang. Bapak pasti sembuh. Lumpuh ini bukan lumpuh permanen. Sehari 2 kali saya akan ke sini untuk memantau keadaan Bapak. Saya akan berikan suntikan untuk saraf yang bisa memperbaiki saraf agar Pak Asep lebih cepat jalan. Saya juga akan membuatkan resep untuk diminum untuk mempercepat proses penyembuhan. Tidak usah. Biar Teteh yang ngurus. Teteh tidak mau kalian memanfaatkan keadaan Asep. Saya sekarang sudah pura-pura jadi dokter. Sekarang saya minta bayarannya. Tenang aja, udah saya siapin. Gak usah khawatir, ya? Nih. Saya hitung dulu. Apa ini? Ibu janji ke saya kan 5 juta. Kenapa ini 1 juta? Gak usah begitu, gak usah marah-marah. Besok kembali lagi ke sini, suntik lagi tas si Asepnya. Kalau saya kasih langsung 5 juta, nanti besok gak datang lagi. Oke, nanti sore saya akan datang. Saya ini aktor profesional. Siapapun yang bayar saya akan selesaikan.
Mulai hari ini Asep tidak akan bisa jalan lagi. Aku akan pastiin keadaan Asep makin hari makin parah karena Asep sudah semena-mena sama anakku. Nah, Abah di sini dulu aja. Abah pasti bosen kan kalau di kamar terus? Waalaikumsalam. Loh, Abah kenapa kak? Iya Hana, tadi Abah jatuh kepleset, terus tadi kena tulang ekornya makanya jadi nggak bisa jalan. Bohong, Hana, bohong. Apipah mencelakai Abah, makanya Abah jadi kayak begini. Astagfirullahaladzim, Abah kok fitnah gitu? Hana, kamu percaya kan kalau aku nggak mungkin mencelakain Abah? Ah, kamu banyak ngomong. Lawan lagi. Abah ya Allah, Abah. Diam kamu, ah! Diam! Kasian, sakit, aduh sakit. Hei! Diam! Diam nggak? Abah, Umi mohon maafin ya, maafin Rehan. Umi sedih sekali. Tadi lihat keadaan Rehan habis dipukulin sama teman satu selnya. Bagus, bagus. Itu balasan buat anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Biar dia rasain. Umi juga, kamu juga Pak. Jangan macam-macam sama Abah. Kalau enggak kamu nanti akan kena karma sama seperti Rehan. Abah, tolonglah maafin Rehan, Abah. Tolong cabut gugatannya supaya dia bisa cepat dibebaskan. Ini bisa aku manfaatin buat ngerjain si Rehan. Baik, Abah akan maafin Rehan. Abah akan cabut tuntutan Abah supaya dia bisa bebas. Tapi dengan syarat Rehan harus bersujud kepada Abah, baru Abah maafin. Iya, baik. Nanti Umi akan bujuk Rehan ya supaya dia minta maaf sama Abah. Yang penting dia cepat bebas, itu aja, Pak. Ya udah cepat, kasih tahu sama anak durhaka itu. Cepat. Rehan, alhamdulillah Abah sudah mau cabut tuntutannya. Tapi kamu harus minta maaf ya sama Abah. Maafin Rehan, Umi. Rehan lebih baik mendekam di penjara daripada Rehan harus minta maaf sama Abah padahal Rehan gak salah. Rehan, Umi nggak tenang selama kamu ada di sini. Umi tuh nggak bisa ngapa-ngapain, sampai tidur pun Umi nggak bisa. Kamu di sini baru sebentar, sudah dipukulin. Bagaimana kalau kamu lebih lama lagi di sini? Umi nggak tahu lagi apa yang terjadi sama kamu. Mohon, kamu minta maaf sama Abah. Supaya kamu bisa cepat keluar dari sini. Umi, Rehan mohon. Pasrahkan semuanya ke Allah. Insya Allah, Allah yang akan menjaga Rehan di sini. Kalau kamu bisa keluar dari sini, kenapa kamu harus bertahan? Lepasin ego kamu. Dan minta maaf sama Abah. Rehan gak mau. Kalau Umi harus mohon. Umi Rehan mohon. Tolong, Ak. Tolong. Minta maaf sama Abah supaya kamu bisa keluar dari sini. Umi. Demi Umi, Rehan akan minta maaf sama Abah. Alhamdulillah. Kalau gitu, Umi telepon Abah ya. Supaya dia secepatnya mengeluarkan kamu dari sini. Apipah! Apipah! Ya Abah. Mana jeruknya? Iya, aku nggak bisa kemana-mana. Aku kan nggak bisa ngelewatin batas yang dibuat sama Abah. Alasan ah. Bilang aja kamu nggak mau bikin es jeruk buat Abah. Ya udah aku suruh Mbak Darsi aja ya.
Ya terserah. Pokoknya usahain. Mana ada jeruknya? Mbok, Mbok. Ya Neng, ada apa Neng? Bikinin Abah makanan sama minuman ya. Baik Neng. Sep, tadi obat udah Teteh tebus. Diminum ya. Dengan obat ini, kamu akan semakin lumpuh, Asep. Perlahan, bukan cuma kaki kamu, tapi seluruh badan kamu akan lumpuh. Halo. Ya, Pak. Rehan mau minta maaf sama Abah. Tolong cabut tuntutannya sekarang ya, Bah. Keluarkan Rehan sekarang juga. Oh. Ya bagus. Bagus kalau begitu. Tadinya Abah tuh lebih senang dia tuh membusuk di penjara. Tapi karena dia mau bersujud dan mencium kaki Abah, ya Abah akan cabut tuntutannya. Makasih, Abah. Assalamualaikum. Sekarang kamu boleh merasa senang dan menang dan berbuat seenaknya sama Rehan. Tapi aku akan terus balas sampai kamu tak berdaya, Asep. Alhamdulillah, akhirnya Mas Rehan bisa bebas. Alhamdulillah ya Mi, Aaf sudah bebas. Adik-adik kamu udah kangen, udah semua nunggu di rumah. Ya. Iya Umi. Setelah ini aku harus minta maaf dan sungkem di hadapan Abah. Sebenarnya males banget sih. Tapi gimana lagi? Umi yang minta, jadi aku nggak bisa nolak. Ayo. Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cepat. Sujud dikasih kaki Abah. Kamu kan udah janji. Ayo. Ayo cepat dong kamu kesini. Oh malah diam saja. Apa mau Abah jeblosin lagi ke penjara? Enggak. Maaf sama Abah. Tunggu. Abah mau ini disaksikan oleh banyak orang nih. Panggil yang lain suruh kumpul. Umi, panggil yang lain suruh kumpul. Ya udah, Umi panggilin ya. Ayo sekarang sujud. Astagfirullahaladzim, Abah. Terusnya Abah kan maafin Rehan. Bapak capek nih dorong sana. Abah kenapa kayak gitu sih sama Mas Rehan? Abah sengaja mempermainkan Mas Rehan. Abah, tolong maafin Rehan. Umi, jangan. Kita udah janji kita nggak bakal ngelewatin garis batas itu. Emang enak Abah kerjain. Abah akan terus bikin kamu memohon sama Abah. Ya Allah, kasihan banget Aa. Kok Abah jahat banget sih kayak gitu? Kalau kamu memang mau minta maaf sini, temuin Abah kesini. Rehan kan nggak bisa masuk, Bah. Rehan udah janji nggak bakal ngelewatin garis batas itu. Sial.
Kenapa aku bisa soal itu ya? Nggak mungkin aku keluar lagi. Gengsi dong. Badrun! Iya, Abah, iya. Badrun, garis buka Mas. Iya. Sudah, Bah. Kalau kamu mau minta maaf aja cepat. Ayo cepat, kamu tunggu apa lagi? Jangan sampai nanti Abah berubah pikiran lagi. Apa mau dijeblosin lagi sama Abah ke sel? Abah, Rehan minta maaf. Rehan yang salah. Kamu ngomong apa? Abah, Rehan minta maaf. Rehan yang salah. Kamu ngomong apa? Kurang keras. Abah, Rehan minta maaf. Rehan yang salah. Nah begitu dah. Siapa yang dulu kamu bangun? Siapa yang dulu kamu angkat kepala kamu? Rehan, jangan Rehan. Umi, Rehan mohon. Kasih Rehan waktu. Rehan butuh nenangin diri, Umi. Maafin Umi. Umi tahu kamu sangat terpukul. Umi gak usah minta maaf, ini bukan salahnya Umi. Ini salahnya Abah. Ini semua salahnya Abah. Enggak Rehan. Umi sebagai istri seharusnya bisa mengingatkan Abah. Rehan mohon Umi. Umi jangan nyalahin diri Umi sendiri ya. Rehan mohon. Selamat malam Ibu Elis. Selamat malam. Kenapa telat? Maaf Bu, ada panggilan casting, makanya saya telat. Afifah? Mbak kesini Abah, nih ada dokter mau disuntik lagi. Kok datangnya malam amat dok? Katanya sore mau datang. Maaf Pak, saya habis ada operasi, makanya saya telat. Tapi mari saya suntik. Rasain kamu, Sep. Bukan cuma kamu yang bisa ngerjain Rehan. Aku juga bisa ngerjain kamu. Dengan mendatangkan dokter palsu. Tapi Pak, Abah lapar deh. Yaudah kita ke ruangan makan ya. Mana bayarannya? Jangan alasan terus.
Jangan di sini, di luar aja. Ayo. Udah nggak usah. Pinter. Umi, ambil. Sebentar, Mbak. Lagi nyuapin Asma. Mumpung dia mau makan, Mbak. Makannya susah. Alasan Umi dulu. Abah! Ya Allah. Umi nggak ngeliat suami kamu tuh butuh pelayanan kamu juga. Abah, udah! Asma. Tenang ya. Abah tuh kenapa sih? Nggak bisa apa? Nggak nyari masalah sehari aja. Udah, Rehan. Umi nggak apa-apa kok. Nih, kamu ajak Asma ke kamar ya. Kasian. Dia ketakutan. Nggak bisa, Umi. Rehan nggak mungkin diem aja ngeliat Umi disiksa kayak gini. Kamu mau apa? Hah? Mau nantangin Abah? Abah telepon polisi, kamu ditangkap lagi. Mau kamu? Rehan. Udah. Sekarang kamu bawa Asma ke kamar aja. Ayo. Kasihan dia. Ayo. Udah tuh, denger tuh Umi kamu ngomong. Mau jadi anak durhaka. Cepat. Abah mau dibawa kemana nih? Abah mau dibawa kemana? Umi beneran gak apa-apa? Enggak, udah. Umi nggak apa-apa. Ya. Kamu ajak adik kamu ke dalam kamar ya. Terus. Abah tuh kenapa sih jahat banget? Abah tuh bener-bener gak punya hati, tau gak? Kamu gak bisa nasihatin Abah. Abah tau gak kenapa Allah menghukum Abah kayak gini? Supaya Abah tuh tobat. Karena Abah terus-terusan nyiksa orang-orang yang di rumah ini dan sekarang Abah disiksa sama Allah. Kamu bisa diam nggak? Asal nggak tahu diri. Abah tuh harusnya bertobat, tau gak, Bah? Sebelum Abah dapat azab yang lebih pedih dari ini. Kata-kata ini yang biasa diucapkan Umi. Terlalu. Pasti si Umi sudah mencuci otak Apipah sehingga Apipah ngelawan sama aku. Pasti Umi melakukan ini supaya aku menceraikan Apipah sehingga Umi jadi istri satu-satunya. Taktik kuno. Cukup, Abah. Aku udah bener-bener gak tahan lagi disiksa terus sama Abah. Aku bakal bilang sama Mas Rehan dan sama Umi tentang rahasia Abah. Lepas! Abah! Celaka. Kalau Apipah sampai bongkar, Rehan bisa menghajar aku habis-habisan. Karena aku bukan bapaknya. Abah udah benar-benar nggak peduli sama aku. Tega sekali Abah. Umi pasti sedih ya. Umi itu kenapa sabar banget? Abah itu udah sangat keterlaluan. Abah bukan cuma membuat hidup Umi menderita, tapi Abah nyiksa Umi. Rehan khawatir Umi kenapa-napa. Apapun masalah Abah dan Umi, kamu tuh nggak boleh ikut campur. Aa tuh nggak boleh milih antara Umi dan Abah. Kamu harus menghormati kami berdua. Karena Umi dan Abah tuh kan orang tua kamu. Justru yang Umi khawatirkan itu kalau sampai Abah menjebloskan kamu ke penjara. Maafin Rehan, Umi. Rehan anak tertua Umi. Rehan anak Umi laki-laki satu-satunya. Harusnya Rehan yang melindungi Umi. Rehan yang menjaga Umi, tapi Rehan gak bisa. Aku nggak mungkin memberitahu Umi dan Mas Rehan kalau sebenarnya Mas Rehan itu anaknya Teh Elis. Umi pasti bakal hancur kalau mengetahui hal itu.
Afifah, tolong Abah. Ya Allah, Abah. Rehan, cepat ambilin kursi rodanya Abah. Afifah, Abah jatuh, kenapa nggak kamu tolongin? Biarin aja Umi. Ini ganjaran dari Allah karena Abah selalu nyiksa kita semua. Istighfar Afifah, kamu tuh nggak boleh begitu. Umi jangan pura-pura baik lah. Afifah jadi begini itu gara-gara ajaran Umi. Umi kan seneng kan lihat Abah jadi kayak begini. Jadi cacat, jadi tidak berdaya. Seneng kan Umi? Sekarang semua orang menentang kamu, Sep. Kamu tak berdaya lagi. Dan kamu berpikir istri kamu yang melakukan ini. Padahal itu aku. Aku akan bikin kamu terus berpikir seperti itu. Abah, ini tuh hukuman dari Allah. Harusnya Abah taubat. Tapi masih aja begini. Aneh, orang di rumah ini sok baik. Semua bawa Allah. Afifah, Umi yang bicara sama kamu. Mau ngomong apa sih Marwah sama Afifah? Ya gawat. Jangan sampai si Afifah beberkan rahasiaku. Afifah, biar bagaimanapun Abah itu kan suami kamu. Nggak pantas seorang istri bicara begitu sama suaminya. Umi nggak mau kamu berbuat dosa. Iya Umi, aku tahu. Tapi aku bukan Umi yang bisa sesabar Umi. Apalagi semenjak aku tahu kalau Abah itu. Abah itu apa? Kalau Abah itu kalau Abah itu nggak akan pernah berubah Umi, walaupun Abah sakit. Justru dalam keadaan Abah sakit ini, kita harus lebih sabar menghadapinya. Ya, maafin aku Umi, aku nggak bisa menjadi Umi yang sesabar itu. Yaudah kalau gitu, aku ke kamar dulu ya Umi, aku mau lihat Abah. Abah tahu nggak? Seorang istri itu diperbolehkan menceraikan suaminya kalau suaminya tidak bisa menafkahi lagi lahir dan batin. Dan aku salah minta Abah untuk bertobat. Ini bukan hukuman buat Abah, tapi ini hadiah dari Allah supaya aku bisa terlepas dari Abah. Karena Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya. Kalau Afifah benar-benar menuntut cerai dari aku, dia akan pasti langsung kasih tahu Rehan bahwa Rehan bukan anak kandung aku dan mereka berdua akan menikah. Aku nggak akan biarin ini terjadi. Afifah! 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 Umi. Abah, ada apa sih? Afifah mana? Afifah tuh udah pergi dari pagi, Bah. Emangnya dia nggak minta izin sama Abah? Dia kemana? Udah Abah, nggak usah cemas. Paling dia ada keperluan sebentar di luar, nanti kan juga pulang. Udah sekarang minum dulu obatnya. Wah, mau gimana sih? Abah, sekarang jangan mikir yang berat-berat. Sebaiknya Abah fokus aja ke diri Abah.
biar cepet sembuh. Dokter Dirno udah datang nih. Dia harus nyuntik Abah lagi biar Abah cepat sembuh. Hari ini dokternya belum datang, Bah. Dokter macam apa itu? Meragukan. Abah! 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 Ada apa, Afifah? Bukannya Abah ada di kamar? Umi, ada yang mau aku sampaikan sama anggota keluarga di sini. Ada masalah apa? Nanti aku jelasin ya, Umi. Yang jelas Umi sekarang aku minta untuk kumpulin semua anggota keluarga di sini. Segitu pentingnya ya, sampai seluruh keluarga harus dikumpulkan? Ini sangat penting, Umi. Ini menyangkut semuanya. Jadi aku mau sama Umi untuk kumpulin semuanya di sini. Sekarang aku mau jemput Abah dulu ya. Makasih semuanya udah mau berkumpul di sini. Aku mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Ada apa ini? Ini surat gugatan cerai aku untuk Abah. Aku udah ambil ini di Pengadilan Negeri Agama. Aku mohon Abah tanda tanganin ini sekarang. Afifah, tapi... Umi, aku udah bicara sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz diperbolehkan kalau seorang istri menggugat cerai suaminya yang cacat karena tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Astagfirullahaladzim, Afifah. Itu memang diperbolehkan oleh agama. Tapi Masya Allah, Abah kan lagi sakit. Kok kamu malah minta cerai? Umi, aku minta maaf. Tapi aku rasa Umi mengerti. Jadi aku gak perlu jelasin lagi kan ke Umi. Abah, aku mohon sekarang juga Abah tanda tanganin ini, Abah. Abah, jadi... Kurang ajar. Kemana Pipa? Jangan-jangan dia pergi mau menceraikan aku. Nggak boleh. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus sembuh. Kok kakiku bisa digerakkan? Aku nggak salah. Kakiku sembuh. Aku sudah nggak lumpuh lagi. Tapi mereka nggak boleh tahu kalau kakiku sudah sembuh. Sudah nggak lumpuh. Dok, suntik adik saya biar segera sembuh ya. Tenang Bu, adik Ibu bakalan cepat sembuh. Jangan khawatir. Dokter, lanjutkan aja. Saya tinggal ke belakang dulu ya. Oke. Nah, Pak Asep, selamat pagi. Gimana, siap disuntik? Ya, saya siap. Ya, sebentar ya. Saya suntik dulu ya, Pak. Ya. Kamu sengaja ya mau bikin saya lumpuh. Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa? Saya. Dokter Gadungan. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu bersekongkol dengan siapa? Dengan Umi, dengan Afifah, atau dengan siapa? Ngaku kamu. Ngaku. Saya nggak bisa bilang, Pak. Kenapa kamu nggak bisa bilang? Siapa? Siapa? Saya nggak bisa bilang. Kamu saya jeblosin ke polisi kamu. Saya mau jeblosin ke penjara. Cepat ngaku kamu. Ngaku nggak? Saya suntik lagi kamu. Tusuk lagi. Ngaku. Siapa kamu? Siapa? Saya tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bisa bilang? Sep, ayah naon ya? Teh, dia dokter palsu teh. Dia sengaja mau bikin Asep lumpuh teh. Dokter Gadungan, ngajar kamu. Keluar kamu dari sini. Kamu udah mencelakai adik saya. Pergi!
Cepat! Sep, tidak Asepnya tidak lumpuh? Asep udah sembuh, Teh. Alhamdulillah, Teteh seneng sekali. Asep udah sembuh, Teh. Cuman jangan kasih tahu siapa-siapa, ya. Itu dia si Dirno. Untung aja dia belum pergi jauh. Dirno? 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 Saya minta tambahan bayarannya. Lihat Bu, kaki saya jadi lumpuh. Disuntik sama Abah. Kalau sampai Ibu tidak nambah bayaran saya akan bongkar semuanya. Udah tenang aja Dirno. Saya tambah bayarannya. Yang penting kamu pergi. Pergi cepat dari sini. Jangan sampai ketemu sama keluarga saya. Ya, ini uangnya. Ya, udah pergi. Ya, saya sudah tahu. Saya sudah telepon taksi online. Syukurlah Dirno tadi belum sempat buka mulut pada Abah. Berarti rahasiaku aman. Kenapa Abah harus sembuh sekarang? Kenapa nggak nanti aja setelah aku resmi bercerai dari Abah? Sepertinya kamu masih harus terus bermimpi untuk bisa bercerai dari Abah.